Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 3. Kosakata tentang kehidupan budaya. Pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3. Anak-anak hebat, budaya merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh budaya bangsa Indonesia adalah tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling membantu. Kamu dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Mula-mula perhatikan gambar dengan seksama. Pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu, kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Misalnya, pada gambar berikut ini, gambar yang pertama kita bisa menuliskan kalimat, "Hari ini hujan turun sangat deras di desa Sukamaju." Gambar yang kedua kita bisa menuliskan kalimatnya sebagai berikut. Rumah-rumah warga terendam banjir. Warga mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Lalu, gambar yang ketiga kita bisa menuliskan kalimatnya sebagai berikut. Udin, Siti, dan teman-temannya ingin ikut membantu korban bencana banjir. Dari kalimat-kalimat tersebut, kita bisa menuliskan ceritanya sebagai berikut. Hari ini hujan turun sangat deras di desa Sukamaju, sehingga menyebabkan banjir. Rumah-rumah warga terendam banjir. Warga mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Udin, Siti, dan teman-temannya ingin ikut membantu korban bencana banjir. Udin dan teman-temannya mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana banjir. Udin dan teman-temannya menerapkan budaya tolong-menolong. Anak-anak hebat, kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Yang pertama, berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Ibu, ayah, berangkat sekolah dulu ya. Lalu yang kedua, mengucap salam kepada guru. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kalian bisa mencari informasi tentang budaya mengucap salam anak-anak hebat? Tahukah kalian anak-anak hebat, salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong artinya bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Sekarang perhatikan teks berikut ini ya anak-anak hebat. Budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Apa yang dapat kamu simpulkan dari isi teks tersebut? Nah, tulislah kesimpulanmu ya anak-anak hebat. Misalnya di sini kesimpulannya yaitu budaya gotong royong sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gotong royong adalah kerja bakti. Apabila kita bekerja sama dengan baik, maka kerja bakti akan cepat selesai. Anak-anak hebat, banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Jika gambar-gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar. Susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Sekarang urutkanlah gambar berikut sehingga menjadi cerita ya anak-anak hebat. Gambar yang pertama yaitu Siti dan teman-temannya bermain rounders. Selanjutnya, gambar yang kedua ketika bermain Dayu jatuh. Lalu, gambar yang ketiga, Siti membantu Dayu pergi ke UKS. Dan yang terakhir, petugas UKS mengobati luka Dayu. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat menuliskan cerita sebagai berikut. Siti dan teman-temannya bermain rounders.
Anak-anak hebat, lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis misalnya zona, lokasi, tempat, dan rute. Rute artinya jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan denah. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Amatilah denah rumah Dayu ya anak-anak hebat. Tentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Dari sekolah Dayu, yaitu SDN Nusantara 1. Lalu berjalan di sepanjang jalan Nusantara. Kemudian menuju jalan Diponegoro dan menuju jalan I Gusti Ngurah Rai. Lalu sampai di rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di antara pura dan rumah Made. Dapatkah kalian menyebutkan rute yang lain dari sekolah menuju